Bab 3 Apakah masih mau minum bubur untuk bunuh diri? Zhao Ping berbalik dan mengenali orang itu. Dia adalah bibi keempat di desa Siping. Dia membawa keranjang rotan dan sekop, mungkin untuk menggali sayuran liar. Zhao Ping menjawab sambil tersenyum, "Tidak, saya tidak punya nasi di rumah, jadi saya hanya bisa menggali sayuran liar untuk memuaskan rasa lapar saya." Cek cek cek. Anak muda dari keluarga Zhao ini mungkin telah mengubah jenis kelamin rupanya, dan dia benar-benar tahu cara menggali sayuran liar, sudah seperti perempuan saja. Saat bibi keempat menghela nafas, dia menemukan Zhao Ping mulai menggali tanaman herbal di tanah. Dia buru-buru menghadang dan berkata, "Nak Zhao, apa yang kamu lakukan? Ini adalah bahan obat dan tidak bisa dimakan." "Memang aku tidak mencari bukan untuk dimakan," jawab Zhao Ping. "Lalu untuk apa kamu menggali?" "Menjual." "Kamu ingin menjual bahan obat?" Bibi keempat terkejut, dia bergegas mendekati Zhao Ping dan mengambil semua bahan obat yang digali ke dalam keranjang rotan miliknya. Dan mengingatkannya dengan suara rendah, "Wahai anak muda Zhao, apakah kamu ingin mati?" Tanpa dokumen resmi, masyarakat biasa tidak bisa menjual bahan obat secara pribadi. Jika ketahuan, akan dikenakan hukuman mati. Ah! Zhao Ping tercengang saat itu juga. Apakah ada hal seperti itu? "Anak muda Zhao, apakah kamu lupa?" Bibi keempat bergumam, 6 tahun lalu, seorang tuan tanah di desa Qianmen, Kabupaten Yunnan, ditangkap oleh hakim daerah karena menjual bahan obat tanpa izin, dan dia segera mengeksekusi seluruh keluarganya. Hal ini bahkan mempengaruhi pajak tanah desa mereka jadi naik sebesar 0,5%. Bibi keempat memohon padamu, tolong jangan ikuti jalan tersebut. Zhao Ping mencari ingatan pemilik tubuh aslinya dan menemukan bahwa hal seperti itu memang benar terjadi. Hanya saja pemilik tubuh aslinya adalah warga kelas bawah yang hanya mendengar keseruan beritanya, namun tidak pernah mengetahui alasan yang sebenarnya, sehingga tidak mengetahui kebenarannya sama sekali. Sekarang dinasti Wei telah melarang penjualan bahan obat, tampaknya dia, sebagai seorang mahasiswa terbaik di sekolah kedokteran, menjadi tidak ada gunanya. "Anak muda Zhao, apakah kamu mendengar itu?" Melihat Zhao Ping terdiam, bibi keempat menyentuhnya, terlihat sangat cemas. Keluarga mereka sudah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Jika Zhao Ping terlibat lagi masalah obat dan membayar pajak lebih banyak, mereka mungkin bisa mati kelaparan. Jadi bibi keempat menambahkan dengan tegas, "Anak muda Zhao, saya telah mengamati Anda sejauh ini. Jika saya menemukan Anda masih berani menjual bahan obat secara pribadi, saya akan melaporkan Anda ke pemerintah daerah." "Tidak, itu tidak akan terjadi." Baru kemudian Zhao Ping bereaksi, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tergesa-gesa. "Meskipun saya, Zhao Ping, bukanlah siapa-siapa, saya tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti sesama penduduk desa." Bibi keempat, "Masa depanmu cerah. Bolehkah aku bertanya padamu bagaimana cara menjual bahan obat? Itu harus resmi. Dari mana dokumen resminya? Ada petugas medis di daerah ini. Selama dia memberikan persetujuan, Anda bisa menjual bahan obat." Bibi keempat sangat memahami hal ini, tetapi harganya dibuat menjadi sangat rendah. "Saya menggali bahan obat selama 3 hari dan masih belum bisa mendapatkan 2 koin tembaga. Kami juga harus mengklasifikasikan bahan obat, mengeringkannya, dan lain-lain. Itu sangat merepotkan. Anak muda Zhao, sebaiknya kamu pergi bersamaku menggali sayuran liar. Aku tahu di mana ada lebih banyak sayuran liar." "Tidak." Zhao Ping melambaikan tangannya, mengambil keranjang rotan dan pergi. "Tidak butuh." Bibi keempat mengerutkan kening, mungkinkah anak muda dari keluarga Zhao ini belum menyerah? Dia masih ingin menggali bahan obat dan menjualnya. "Tidak, aku harus mengikutinya. Jika nanti dia menemukannya sedang menggali bahan obat,
akan segera dia hentikan agar tidak terlibat masalah ke depannya. Bibi keempat mengawasi dan mengikuti Zhao Ping dengan tenang. Zhao Ping juga tidak peduli. Dia adalah seorang pemuda abad ke-21 juga merupakan warga negara yang taat hukum. Sekalipun dia melintasi dimensi waktu ke masyarakat feodal pada zaman lampau seperti saat ini, dia tetap memiliki caranya sendiri dan tidak akan mengolok-olok aturan atas kebiasaan seluruh warga desa. Tentu saja hal ini tidak menghalanginya untuk mencari bahan obat. Cari saja dulu bahan obatnya, ambil dokumen izin penjualannya belakangan saja. Saat dia melangkah lebih jauh, Zhao Ping menjadi semakin bersemangat. Karena dilarangnya penjualan bahan obat secara bebas, hutan pegunungan ini menjadi sangatlah terpelihara, penuh dengan tumbuhan obat-obatan yang sangat subur. Tidak hanya bahan obat umum, Zhao Ping juga melihat banyak Ganoderma lucidum dan ginseng. Dan itu sudah sangat tua. Khususnya ginseng, Zhao Ping melihat ginseng yang berumur ratusan tahun. Jika ini terjadi pada zaman modern, dia akan segera menjadi kaya raya. Ketika bibi keempatnya tidak memperhatikan, Zhao Ping menggali beberapa ginseng dan Ganoderma lucidum dan menyembunyikannya di antara sayuran liar. Sekalipun nantinya tidak bisa menjualnya, toh bisa menyimpannya untuk membuat minuman hangat, bumbu memasak bubur, dan lain-lain, dan bisa membuat tubuh tetap bugar dan memperpanjang umur. Zhao Ping berhenti setelah setengah keranjang rotan terisi. Namun, dia tidak tinggal diam, melainkan menggunakan sabit untuk memotong semak-semak kecil di sampingnya. Mengambil kulitnya dan memilinnya menjadi tali. Kemudian membuat ikatan simpul hidup. Satu ujung lainnya diikat ke dahan. Versi sederhana dari jebakan kelinci sudah siap. Satu ujung lagi ditancapkan ke tanah, dan selama kelinci tersandung pada tali, maka akan menggerakkan simpul hidup, membuatnya semakin erat semakin target meronta. Setelah melakukan 10 kali berturut-turut, Zhao Ping bangkit dan mencari lubang kelinci. Dia sudah menemukan beberapa tempat ketika menggali sayuran liar, jadi dia menempatkannya dengan mudah. Lubang kelinci umumnya memiliki 2 jalur masuk sekaligus keluar. Zhao Ping memasang jebakan kelinci itu di jalur pintu masuk salah satu lubang, lalu membakar jerami pada jalur masuk lubang lainnya. Dalam waktu 5 menit, kelinci itu diasapi. Saat dia keluar dari lubang, dia tersandung tali jebakan. Karena tertahan oleh tali jebakan, kelinci melompat berkali-kali namun tidak dapat melepaskan diri. Zhao Ping buru-buru mematikan api, berlari mendekat, mengambil sabit, menjatuhkan kelinci itu sampai mati, dan melemparkannya ke keranjang rotan. Adegan ini membuat bibi keempat yang mengintip dari kejauhan tercengang. Kapan anak muda Zhao itu belajar berburu? Tapi ini bagus, karena hal ini bisa mengalihkannya dari menggali bahan obat untuk dijual. Bibi keempat merasa lega, tidak lagi memperhatikan Zhao Ping, dan terus menggali sayuran liar. Zhao Ping melakukan pola yang sama dan menangkap 4 kelinci berturut-turut. Akhirnya langit sudah mulai gelap. Menyadari bahwa binatang buas akan muncul di gunung pada malam hari, Zhao Ping tidak berani tinggal lebih lama lagi dan turun gunung dengan keranjang rotan di punggungnya. Sepanjang perjalanan, ia menyembunyikan tali jebakan kelinci di sekitar jalan setapak yang rerumputannya lebat. Ketika dia hampir sampai di kaki gunung, dia bertemu dengan bibi keempat. Melihat Zhao Ping membawa 4 kelinci di punggungnya, mulut bibi keempat berubah menjadi bentuk O karena terkejut. Tidak ada kata-kata yang keluar untuk waktu yang lama. Bibi keempat, kelinci ini untukmu. Zhao Ping mengeluarkan seekor kelinci dari keranjang rotan dan menyerahkannya kepada bibi keempat. Kamu memberikan padaku. Bibi keempat bahkan lebih terkejut lagi. Saya memang menginginkannya, tetapi saya juga tahu bahwa tidak akan ada imbalan jika tidak ada kebajikan. Setelah menelan ludah, bibi keempat menolak dan berkata, "Nak muda Zhao, saya tidak membantu Anda berburu,
bagaimana saya bisa menerima kelinci pemberian Anda? Lagi pula, demi menjagamu, istrimu tidak menggali sayur liar selama beberapa hari terakhir ini. Jadi sebaiknya, bawalah pulang semuanya ke rumahmu, agar bisa dikonsumsi oleh istri dan anakmu, agar mereka tidak kelaparan juga kekurangan gizi. Kenapa Bibi tidak mau menerimanya, padahal Bibi sudah membantuku? Zhao Ping berkata dengan serius. Jika Anda tidak mengingatkan saya bahwa bahan obat tidak dapat dijual, saya mungkin telah melakukan kejahatan serius dan mungkin saja mendapat sanksi pemenggalan kepala. Bisa dibilang kamu menyelamatkan hidupku. Cepat ambil, anggap saja ini terima kasihku. Zhao Ping memaksa memberikan kelinci tersebut ke bibinya. Bibi keempat tertawa begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Nak Zhao, kamu harus pergi ke kota kabupaten besok untuk menjual kelinci, kan? Saya akan meminta suamiku untuk menemanimu. Dia akrab dengan para pedagang di pasar dan bisa memberimu peluang harga yang bagus. Terima kasih Bibi kalau begitu. Zhao Ping juga menjawab dengan sopan. Dia memang akan pergi ke kota kabupaten besok, tapi alih-alih untuk menjual kelinci, dia ingin mencari tahu cara mendapatkan dokumen resmi untuk menjual bahan obat. Pemilik tubuh aslinya hanya tahu cara pergi ke rumah judi dan toko anggur, dan sama sekali tidak mengenal daerah tersebut. Memiliki seorang kenalan untuk memimpin jalan, tentu akan dapat menghemat banyak waktu. Keduanya berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan segera kembali ke desa Siping. Begitu Zhao Ping memasuki rumah, dia melihat istrinya Liu Mengru dan putrinya Xiao Xiao telah meletakkan mangkuk dan sumpit di atas meja persegi di ruang utama. Masih dengan masakan kuah bening dengan sedikit air. Namun keduanya terlihat cukup serius. Namun ketika mereka melihat sayur-sayuran liar dan beberapa ekor kelinci di keranjang rotan Zhao Ping, ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka berdua. Xiao Xiao tidak bisa menahan keheranannya juga kegirangannya, dan bertanya sambil menelan air liurnya, "Bu, ayah tidak hanya menggali sayuran liar, tetapi juga berburu kelinci. Apakah dia sekarang benar-benar menjadi lebih baik? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah ibu masih mau minum bubur ini untuk bunuh diri?"